Di hadapan Anda, di tengah-tengah Anda, saya Lani Chelsea bersama dengan seluruh tim dari Central Park Juanda mengucapkan terima kasih. Anda sudah meluangkan langkah dan juga waktu di tengah hari Minggu yang berbahagia ini bersama-sama datang dalam acara KPR Talk Show with Permata Bank dan BCA. Saya boleh dengar tepuk tangan sukses untuk kita semua yang hadir di ruangan ini semuanya. Terima kasih, semoga yang hadir dalam keadaan sehat, keadaan berbahagia. Karena kalau kita berbicara tentang rumah itu pasti semangat kerja ya. Harus punya rumah tahun ini. Untuk rumah juga adalah tempat untuk bisa kita beristirahat. Semoga dalam rumah nantinya yang sudah ditempati di Central Park Juanda selalu membawa berkat dan juga kesehatan ya. Dan pastinya hari ini juga kenapa kita berbicara dan mengundang dua bank di sini, ada Permata dan BCA, karena sejatinya ya KPR Permata dan BCA ini memberikan banyak sekali KPR untuk Central Park Juanda. Saya boleh dengar tim tepuk tangan dari Permata, mana tepuk tangannya? Cakep. Tepuk tangan, betul, sebentar Pak Rudi, sebentar. Saya aba-aba dulu Pak Rudi ya. Tepuk tangan dari BCA mana boleh saya dengar? Cakep. Itu luar biasa ya. Dan hari ini masing-masing tim dari Permata dan BCA tuh membawa tagline, membawa satu judul yang luar biasa menarik ya. Kalau dari Bank BCA sendiri sudah menghadirkan satu judul yang amat sangat menggelitik ya. Kemarin saya sempat baca, investasi properti di masa pandemi tanpa duit pribadi. Terus saya tanya sama Pak Rudi, pakai duitnya siapa Pak? Rahasia, besok datang aja langsung ke CPG jam 1. Baik ya. Permata juga hadir dengan membawa tagline yang membuat anak-anak muda semangat untuk memiliki rumah, yaitu muda punya rumah, faktanya muda, dengan hashtag Can't Stop Me ya. Boleh saya dengar tepuk tangan sekali lagi untuk Permata dan BCA, luar biasa. Hari ini juga sudah hadir bersama dengan kita tuan rumah yang akan langsung menyambut Anda, Bapak Ibu tamu undangan, karena sekarang ini kita berada di Central Park Juanda. Kita harus mengundang tuan rumah yang sudah amat sangat berbahagia menyambut Anda, Ibu Imelda. Ibu Imelda, beliau selaku Marketing Manager PT Griomapan Santoso. Beliau ini lahir di Surabaya 52 tahun. Belum tepuk tangan Pak Bos, bentar ya, belum tepuk tangan. Cakep Ibu, nanti saya kasih hadiah ya Bu ya, Ibu sudah tepuk tangan, baik. Kemudian lahir di Surabaya 52 tahun lalu, 90 sampai 94 beliau bekerja di perusahaan ekspor impor PT Berkat Anugrah Jaya. Kemudian 94 sampai 96 beliau di Ramayana Hotel. 96 sampai 2002 beliau di Pakuwon Jati, PT Pakuwon Jati selaku marketing eksekutif. Kemudian bergabung dengan Royal Resident selama 15 tahun dan saat ini beliau bergabung di Griomapan Santoso. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Imelda. Ibu Imelda silakan Ibu, boleh ke depan menyambut tamu undangan semuanya selaku marketing manager. Boleh menyapa semua. Tanda Ibu yang tepuk tangannya paling kenceng nanti kasih hadiah Bu. Ya silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada siang hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang gembira dan optimis ya. Karena kita punya tagline saat ini, tahun ini punya rumah. Kita ditemani oleh dua bank besar yang akan diwakili oleh dua bapak yang hebat yang akan saya minta untuk maju ke depan. Pertama adalah Bapak Jamie Toding. Ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Rudi Harsono selaku Vice President dari PT Bank Sentral Asia. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Bu Imel. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Coba dibuka dulu Pak Rudi, cakep. Oke, sudah ditandai muka-muka beliau ya Bapak Ibu ya. Kalau ke Permata, ke BCA langsung berhubungan dengan beliau-beliau ini. Karena saat ini kita bersama dengan Bapak Jamie Toding. Beliau adalah Senior Vice President Head Region 6 East Java. Beliau ini kelahiran Balikpapan untuk 45 tahun lalu. Kemudian pengalaman di perbankan ini sudah 20 tahun.
Dari 2002 sampai 2005 beliau di Bank Danamon. Kemudian 2005 sampai 2006 beliau adalah SME Regional Head Bank Commonwealth. Kemudian 2017 sampai 2019 beliau Regional SME Head Bank Danamon. Dan sampai 2020 dari 2019 beliau ada di Deputi Kredit Regional Head Bank Mega. Dan saat ini berada di Regional Head di Bank Permata. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Jenny ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak Jenny ya. Boleh saya info Pak Jenny dari Bali? Nggak usah ya. Oh nggak perlu. Biar nggak tegang Pak Jenny ya. Pak Jenny mau nyapa dulu mungkin yang hadir. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kesempatannya hari ini bisa kumpul bareng kita semua di Kriya Mapan. Mudah-mudahan kita dari Permata bisa support Bapak Ibu sekalian di acara hari ini. Itu aja kali. Terima kasih Pak Jemi. Berikutnya juga sudah hadir bersama dengan kita Bapak Rudi Harsono, perwakilan dari BCA untuk siang hari ini. Ada selaku Vice President Consumer Loan Bank BCA. Oh, Bapak kelahiran Tangerang ya Pak ya. Bapak pasti Libra juga Oktober nih Pak ya. Bergabung di BCA sejak tahun 96. Pada tahun 2000 diberikan kepercayaan untuk berpindah penugasan ke kantor pusat sebagai bagian dari tim utama dalam pengembangan divisi bisnis kredit konsumer. Pengalamannya 10 tahun sebagai kepala urusan di beberapa unit kerja kantor pusat. Kemudian tahun 2007 dipercaya menjadi Assistant Vice President of Consumer Loan BCA. Tahun 2012 menjadi Vice President of Consumer Loan BCA Bandung. Oh, ya baik. Kemudian 2017 saat ini menjadi Vice President of Consumer Loan BCA Surabaya. Bapak Rudi mau menyapa tamu undangan, boleh Pak, monggo. Selamat siang Bapak Ibu, senang berkenalan dengan Bapak Ibu, senang bisa berkumpul hari ini. Kita membawa sesuatu buat Bapak Ibu yang jelas BCA senantiasa di sisi Anda. Tepuk tangan sekali lagi boleh untuk BCA dan juga Permata. Kita mulai ngobrol nyantai nih ya. Sebentar saya boleh minta satu mic untuk Pak Jeng. Kalau kita berbicara tentang properti yang setiap hari semakin banyak orang pingin punya rumah, Pak Jenny, Pak Rudi ya. Semakin hari semakin banyak orang pingin punya rumah. Semakin hari semakin banyak properti itu balapan kasih promo-promo yang terbaik. Coba kalau dari Pak Jenny dan juga Pak Rudi boleh sedikit menjelaskan tentang overview dari bank nih tentang properti tahun ini gimana tuh Pak? Oke, thank you ya pertanyaannya. Jadi ini sesuatu yang menarik karena memang tahun ini geopolitik memang agak sedikit berbeda, satu. Yang kedua kita masuki periode boleh dibilang persiapan menuju endemi. Jadi impact-nya ke properti bakal seperti apa memang tergantung dari preferensinya orang-orang. Karena kalau kita bicara preferensi orang beli properti, garis besarnya cuma ada dua. Satu karena memang lagi butuh rumah. Yang kedua karena memang kepingin investasi. Kalau kita bicara yang mau butuh rumah, pasti yang dilihat fundamentalnya dulu, developernya bakal bagus apa enggak, lokasinya strategis apa enggak. Kira-kira yang paling penting lagi yang akan mungkin jadi pertimbangan paling besar, apakah harganya masuk akal nggak buat budgetnya mereka. Itu preferensi yang pertama. Impact-nya kalau secara overview untuk kondisi geopolitik saat ini, ketika kita bicara kemarin The Fed, saya nggak tahu Bapak Ibu perhatikan nggak, The Fed ada pengumuman 0,75 naikin rate-nya. Impact-nya gede nggak sama kita di Indonesia? Saya bilang gede. Kenapa saya bilang gede? 0,75 itu agresif karena inflasinya Amerika saat ini udah 8%. Inflasi Indonesia forecast-nya di Gubernur BI kemarin sampaikan 4,2 sampai end of year. Jadi posisinya harusnya bisa pengaruh besar ke kita buat yang punya preferensi mau beli rumah dengan kondisi budgetnya mungkin terbatas. Kenapa? Karena inflasi dari Amerika pasti impact juga ke Indonesia. Mau nggak mau, suka nggak suka, Indonesia itu eksportir terbesarnya nomor 1 itu China memang, tapi nomor 2-nya US. Terus kalau kita bicara China sendiri yang ekspornya Indonesia besar, ekspor terbesarnya kemana? Meskipun secara geopolitik kelihatan bermusuhan, tapi China sendiri itu ekspor paling besarnya tetap di US. Jadi ketika di Amerika kemudian lakukan kenaikan The Fed, impact-nya apa? Daya beli jadi turun. Daya beli jadi turun berarti bisa terganggu dong yang di mana di China juga.
Indonesia juga bisa terganggu, tapi nanti kita akan bahas lebih jauh. Mungkin waktunya bisa sampai 3 jam ya. Boleh kasih ruangan khusus aja untuk Pak Jemi Nah. nggak apa-apa ya? Kemudian buat kita yang punya preferensinya kepingin beli rumah karena memang lagi butuh, momen ini juga agak beresiko karena ketika kita bicara the Fed naikin, repo rate pasti harus naik. Repo rate itu bunga acuannya kita kalau di Indonesia ditentukan sama Bank Indonesia. Koin saat ini 3,5, kemungkinan next week minggu depan kita mungkin naikin juga di 0,5. Apakah langsung naik ke suku bunga? Bisa jadi iya. Ketika bank merasa bahwa likuiditas itu menjadi terganggu, mau nggak mau bank akan naikin suku bunga. Jadi kalau mau ngambil, kalau buat saran saya, kalau mau ngambil momentumnya ketika kita bicara fixed rate saat ini momen yang menurut saya mungkin kesempatan nggak akan terjadi lagi dalam 2-3 bulan ke depan. Karena BI rate naik, atau repo rate akan naik. Terus kemudian faktor inflasi mungkin akan mempengaruhi banyak hal. Harga properti kemungkinan besar juga akan naik. Kenapa harga properti naik? Bukan karena demand-nya lagi tinggi. Kalau kita bicara harga pasar kan selalu bicara supply sama demand. Kalau kita bicara mengenai properti yang kita lagi butuhkan, bisa jadi karena cost produksinya lagi naik. Bapak Ibu sekarang mungkin lihat, sekarang mungkin harga material, saya nggak tahu developer gede mapan mungkin saat ini mungkin lagi nahan harga, padahal bisa jadi harga material juga lagi naik. Jadi impact-nya momentum saat ini mungkin berguna buat kita semua untuk melihat bahwa harga saat ini harga yang paling masuk akal. Terus yang kedua, kalau kita bicara preferensinya, saya mau beli properti karena mau investasi. Apa yang harus saya lihat? Tadi sudah kita bicara, mungkin sama. Inflasi pengaruh, kemudian yang kedua mengenai repo rate yang kemungkinan akan ada adjustment. Kemungkinan kalau misalnya the Fed naikin sampai 3,75 sesuai ekspektasi, harusnya Indonesia naikin plus 2 atau plus 3 dari the Fed. Bisa jadi kita akan sentuh di sekitar 5-6. Mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau 5 tambah 6, suku bunga kredit kita akan sentuh berapa harusnya? Sekitar 9 atau 10, mirip kejadian sebelum pandemi. Mirip kejadian 2 tahun atau 3 tahun lalu. Suku bunga kredit akan seperti itu. Sekarang kita masih dapat diskon. Mungkin yang di Permata sekarang diskonnya juga lumayan menarik di 4,75. 475, dicatat dulu. Nah, buat yang investasi karena outlook-nya itu bergerak. Apakah Indonesia bisa terkena dampak? Kita masih ada strong point buat Bapak Ibu juga. Nggak khawatir buat kita karena Indonesia itu punya sesuatu yang meskipun ekspornya gede ke non migas, tapi ekspor kita itu rata-rata komoditas. Komoditas yang paling kita ekspor paling besar itu pertama kelapa sawit, makanya harga minyak goreng naik dan sebagainya. 55% dari produksi kelapa sawit dunia itu ada di negara kita, di Indonesia. Jadi harusnya kita masih bisa aman karena kelapa sawit sangat dibutuhkan. Yang kedua, yang kita mau bicara sebenarnya di luar kelapa sawit, ekspor terbesar kita coal, batu bara, substitut dari migas. Jadi harusnya juga mungkin bisa jadi kemungkinan kita terkena dampak ketika US mungkin mengalami resesi tanda kutip, kemungkinan kita akan terhindar. Kalau kemarin Pak Jokowi ada update 60 negara mungkin akan terkena dampak dari penurunan atau perlambatan ekonomi di US. Mungkin kita nggak setakut itu karena kita punya satu daya tahan itu, karena kita punya ekspor rata-rata masih di komoditas, dan komoditas itu sifatnya sesuatu yang sangat diperlukan, suka nggak suka pasti dibeli sama orang, tapi inflasinya akan tetap ngarah ke kita. Jadi kalau buat momen investasi saat ini ya harga properti itu punya kecenderungan dia bisa flat tapi tidak bisa turun. Lain kalau kita bicara stok atau saham misalnya, dia bisa turun, dia bisa naik. Tapi kalau properti harusnya kecenderungan paling minim sekalipun dia cuma cenderung flat. Tapi buat Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini sifatnya masih pandangan pribadi. Jadi harus disclaimer on juga buat Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya. Yang biasanya mungkin kayaknya sepaham dengan saya. Mirip-mirip. Pak Rudy, mau disampaikan? Sudah full dijawab oleh Pak Jemi.
Silakan. Pak Rudi. Sebenarnya tadi kalau kita menyimak ya dari pendapat Pak Jamie itu kan secara makro gitu kan. Memang secara makro kita lihat indikatornya kan The Fed sudah naikin suku bunga, inflasi di Amerika juga sudah luar biasa gitu kan. Tapi puji Tuhan dari sisi mikro saya mengamati ya, memang saat ini BI masih mempertahankan suku bunga repo itu di 3,5%. Tapi yang benar yang tadi Pak Jamie sampaikan bahwa itu juga nggak akan bertahan lama. Nggak bertahan lama ya. Mungkin setiap Kamis kan SDG kan RDG ya, rapat Dewan Gubernur kan meeting setiap hari Kamis. Mungkin hari Kamis minggu ini ya Pak ya. Iya, mungkin akan dinaikkan seperti itu. Nah, impact-nya seperti apa yang tadi Pak Jimmy bilang. Kalau reponya sudah dinaikkan, otomatis bunga bank juga akan naik gitu kan, seperti itu. Tapi puji Tuhan saat ini BCA memberikan promo yang menarik buat Bapak Ibu. Kita memberikan penawaran buat Bapak Ibu dan kita jual Diganggu nih sama Pak Jamie ya. Enggak, kita partner. Oh ya, benar Pak. ya. Kita jual saat ini ada bunga panjang Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kita hanya jual bunga fix 3 tahun, fix 5 tahun. Saat ini buat Bapak Ibu mungkin buat kaum milenial ya, yang istilahnya ingin bunganya tetap, ingin bunganya stabil sampai akhir angsurannya berakhir, itu kita ada bunga 8 tahun, bunga 10 tahun, bahkan kita ada bunga berjenjang mulai dari 4,38. Seperti itu. Ya. Jadi bunganya 4,38 itu bunganya fix 8 tahun. Dari Bapak Ibu teman-teman yang mau ambil bunga fix 8 tahun itu dari 4,38 fix 3 tahun pertama, terus fix 3 tahun berikutnya 7,68 dan 2 tahun berikutnya adalah 9,68. Selama 8 tahun Bapak Ibu sudah bisa menghitung kira-kira berapa hasil cicilan yang harus saya bayar. Seperti itu sih Bapak Ibu. Baik, tepuk tangan sekali lagi boleh Bapak Ibu tamu undangan. Wow, tadi saya lihat dari sepintas nih tamu undangan ini kayaknya semangat sekali ya. Kalau lihat Pak Jamie sama Pak Rudi berbicara tuh kayak gitu ya, jatuhnya tuh kayak guyon gitu. Tapi semoga semuanya bisa dapat ilmunya gitu. Kalau kita sekarang ini sebelum kita masuk ke bagaimana dunia KPR itu ya, Pak Jamie juga Pak Rudi, saya ingin tanya dulu sama Bu Imel. Bu Imel di CPJ sendiri saat ini Bu Imel ya, apakah ada perbedaan KPR rumah inden sama rumah yang sudah jadi di sini Bu Imel? Monggo. Ya, makasih. Sebetulnya kalau di Central Park Juanda, ini rumahnya udah pada jadi ya. Kalau di lokasi kita yang lain, itu ada yang rumahnya masih inden. Apa sih inden itu? Maksudnya inden itu adalah rumahnya belum jadi. Jadi pada saat dibeli, rumahnya masih akan dibangun. Nah, ada orang-orang yang memang memerlukan atau ingin membeli rumah yang belum jadi. Kenapa? Mungkin satu DP-nya dia belum siap. Sehingga kalau rumahnya itu inden atau belum jadi atau belum dibangun, masih ada developer memberikan kesempatan untuk DP-nya itu diangsur cukup lama. Gitu. Misalnya kalau kita punya produk di Central Parkmer di Surabaya Timur, itu DP-nya bisa diangsur minimal ada 8 kali gitu. Ini untuk mungkin generasi muda yang uang mukanya belum cukup, belum terkumpul semua, bisa diangsur melalui bulanan, gajian bulanannya. Sehingga nanti proses KPR-nya dilaksanakan pada saat cicilan ke-6 ya. Jadi kalau misalnya DP-nya diangsur 8 kali, pada saat cicilan ke-6 itu mulai diproses seperti itu. Kalau dari sisi KPR kurang menguntungkan kalau seperti itu ya, karena kalau KPR kan pengennya segera diproses. Kalau di Central Park Juanda karena rumahnya sudah jadi, itu rata-rata DP-nya sudah siap. Kalau sudah siap bisa langsung KPR. Itu perbedaannya. Oke, Bu Imel mungkin yang hadir di sini semuanya belum masuk ke rumah contoh ya. Bu Imel bisa kasih bayangan, gambaran sebenarnya desain dari CPJ ini mengarahnya ke seperti apa, Bu Imel? Kalau di Central Park Juanda itu rumahnya temanya ke modern, tropis, dan minimalis. Tapi yang perlu diamati adalah bahwa rumah-rumah di Central Park Juanda itu mendapat banyak kaca-kaca sehingga pencahayaannya ke dalam rumah itu cukup terang. Dan sirkulasi ya Bu Imel ya. Sehingga
rumah itu menjadi hemat energi. Karena kalau siang cukup dibuka aja, itu udah terang, nggak usah nyalain lampu, nggak usah pasang AC, itu udah enak gitu. Dari anginnya sejuk, dari depan ke belakang bisa mengalir, seperti itu. Dan juga sudah ditata secara fungsional, karena rumahnya juga 2 lantai, dan rata-rata punya 3 kamar. 3 kamar tidur, ada yang 3 kamar mandi, ada yang 2 kamar mandi. Seperti itu. Punya satu judul dari BCA dengan investasi properti di masa pandemi dengan duit pribadi. Itu apa artinya Pak Rudi? Monggo. Oke, Bapak Ibu, pada saat kita membeli properti, tadi kan Ibu Mil bilang bahwa kita harus siapin DP, siapin biaya-biaya untuk keperluan KPR seperti biaya notaris, BPHTB dan lain-lain gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini momen yang pas nih, Bu. Kebetulan kita memberikan DP itu cukup 5%, Bu. Ya. Dan cukup 5% dan itu juga disubsidi oleh pihak developer. Jadi kalau nasabah beli rumah saat ini dia isi SPK ke sini, ajukan ke bank, maka DP-nya 5% itu disubsidi oleh pihak developer. Oke. Selain itu ada lagi, Bu, BPHTB dan biaya notaris itu ditanggung oleh Iya. developer. Iya. Jadi jangan ragu, Bu. Saat ini momen yang tepat untuk mengajukan KPR, apalagi bunga kita masih ditahan bunga murah, Bu. Seperti yang tadi Pak Jemi sampaikan, bahwa bunga ini kan akan bergerak naik. Sementara kami masih bunganya cukup rendah seperti itu. Kapan lagi gitu kita memiliki rumah dengan bunga yang cukup murah seperti itu. Oke. Kalau biasanya developer itu selalu punya perjanjian kerjasama dengan setiap bank ya Pak Rudi ya? Yes. Apakah saya dan juga kita sebagai customer itu harus mau nggak mau ke bank yang rekanan itu atau boleh ke bank lain? Oke. Pak Rudi? Terima kasih, Bu. Iya. Jadi gini, pengalaman dari kami sudah bermain di developer cukup lama, Bapak Ibu. Jadi pengalaman adalah kalau kita membeli properti, baik apapun juga lah, baik rumah, ruko, atau apartemen, tentunya kita milih yang sudah bekerja sama dengan Iya. bank. Minimal kalau kita bekerja sama dengan bank, otomatis bank sudah mengecek, Bu. Iya. Mengecek kredibilitas dan kondisi keadaan yang ada di pihak developer, Bu. Oke. Jadi sudah memastikan bahwa ini bangunnya akan terjadi, akan terbangun, dan apapun yang dikomitmenkan oleh developer itu akan terjadi. Ya. Seperti itu. Dibanding Bapak Ibu membeli properti yang nggak kenal, bank nggak mau biayain gitu kan, kita curiga, Bu. Ya. Kenapa bank nggak masuk? Apakah ada masalah perizinannya, di masalah sertifikatnya, atau masalah di pembangunannya seperti itu. Saran saya kalau mau Ibu membeli properti, cari yang sudah bank masuk ke developer tersebut. Dan Grio Mapan Santoso sudah jelas-jelas masuk. Ya, tepuk tangan dulu untuk Grio Mapan, luar biasa. Pak Rudi, kalau untuk hari ini tadi saya dengar tuh sebelum ada yang daftar, sebelum masuk tuh mereka nanya tuh bisik-bisik. Saya kalau mau bikin KPR, saya bawa dokumen apa saja? Atau susah apa enggak? Itu banyak tadi pertanyaan di meja registrasi. Monggo Pak Rudi, mungkin bisa Oke, disampaikan. untuk BCA saat ini kita tidak ribet untuk pengajuan KPR, jadi lupakan yang masalah BCA ribet segala macam. Kita cukup 3 dokumen Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan pada saat Bapak Ibu mengajukan KPR. Pertama, dokumen pribadi, ya, KTP, kartu keluarga, akte nikah, seperti itu. Kedua, dokumen keuangan, ya, kalau karyawan slip gaji atau rekening koran. Kalau pengusaha ya rekening koran seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu pengusaha misalkan atau karyawan yang rekening korannya perputarannya lewat BCA, Bapak Ibu nggak perlu kasih rekening koran, cukup cantumkan nomor rekeningnya aja, Bu, seperti itu. Yang ketiga, data jaminan. Nah, kalau Ibu beli di Sentra Park Juanda ini, Ibu cukup menyerahkan SPR aja, Bu. Surat pemesanan rumah cukup diserahkan ke kami. Jadi 3 dokumen itu. Data pribadi, data keuangan, data jaminan. Itu cuma SPR aja, Bu. Seperti itu. Wow, semudah itu Bapak Ibu ya. Jadi boleh nanti langsung ketemu dengan tim dari BCA. Ini salah satu yang juga hadir, ada Pak Bowo juga di sini. Mungkin nanti bisa ketemu dengan tim dari BCA juga sudah hadir ya. Oke, kita balik lagi ngobrol dengan Pak Jemi. Pak Jemi, hari ini judulnya ini menggelitik sekali untuk saya sebagai kaum muda ya. Pak Jemi juga kaum muda, Pak Rudi kaum muda, semuanya kaum muda di sini ya Pak Jemi ya. Harapannya muda, benar. Muda punya rumah, faktanya mudah. Can't stop me. Apa artinya Pak Jem? Oke, terima kasih. Jadi Permata mungkin Bapak Ibu sekalian udah familiar. Jadi kalau Permata ini selama ini memang sangat dekat dengan milenial ya. Permata debit kita, tabungan kita namanya Permata Mi.
untuk yang di KPR kita juga punya KPRMI. Jadi konsepnya sebenarnya yang tadi preferensinya orang kan nggak hanya investasi. Ada orang memang butuh rumah. Jadi butuh rumah karena kalau kita lihat demografinya kita Indonesia 90 juta penduduk Indonesia itu masih di range 19 tahun sampai 30 tahun. Jadi marketnya sangat besar. Ini yang sebenarnya lagi digarap sama Permata. Jadi saat ini anak-anak milenial mungkin lagi mulai berkarir, mulai usaha dan sebagainya. Kemampuan membayar mungkin masih terbatas. Tapi itu harusnya nggak menghalangi hak mereka untuk memiliki rumah. Itu prinsipnya. Kenapa kita bilang can start me now, maksudnya karena kita nggak berharap nggak ada rintangan untuk mensupport habis-habisan kaum milenial di Permata. Itu aja sih. Wow. Yang tepuk muda. Yang muda hari ini saya boleh dengar tepuk tangan yang muda, mana yang muda? Cakep. Saya juga boleh dong ya. Boleh Pak Rudi, boleh. Pak Judi mau tepuk tangan juga boleh loh. Kalau umur berapa sudah boleh apply KPR di Permata Pak Jem? Kalau apply sesuai ketentuan sih sebenarnya kalau kita bicara kepemilikan rumah tentu syarat kedewasaan diaturnya di mana di KUH Perdata sama Undang-Undang Pernikahan. Jadi kalau kita bicara kalau di Permata adopsinya 21 tahun minimal. 21 tahun atau sudah menikah berarti dia udah dewasa secara hukum. Lebih ke situ konsepnya. Kenapa harus dewasa secara hukum? Karena kalau kita bicara ketentuannya pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan mengenai syarat sah perjanjian harus cakap hukum. Jadi dasarnya sih di situ bukan karena Permata yang ngatur karena memang secara undang-undang memang seperti itu. Oke. Kalau di Permata sendiri ada program KPR untuk anak muda apa aja tuh Pak Jem? Oke. Nah, khusus yang buat anak muda seperti saya yang umurnya masih 21 sampai 35. Pak Rudi mungkin nggak masuk. Iya, Pak Rudi nggak masuk. Pokoknya Pak Jem 36, Pak Rudi 36. benar-benar. Amin Pak. Amin. Jadi kalau yang 21 sama 35, tadi kita kan udah bilang, mungkin lagi mulai usaha atau mulai karir. Kemampuan membayarnya mungkin saat ini ya, kita bicara saat ini mungkin masih terbatas. Tenornya kita bisa panjangin sampai 30 tahun. Terus yang kedua, kalau misalnya tenornya kita udah panjangin, saat ini mungkin dia lagi ada kebutuhan, misalnya baru merit, baru bayar, baru keluarin duit untuk pernikahan dan sebagainya. Tapi harus segera pindah karena mertua nyuruh pindah rumah misalnya. Aduh, dalam ya Pak Jadi Jem. mau nggak mau, Permata support juga. Kita kan bisa kasih grace period 12 bulan, bayar bunga aja, jadi nggak perlu pokok. Jadi itu yang kita support di Permata. Wow. Khusus buat yang 21 sampai 35. Ya, yang masih muda seperti saya. Teman-teman agent boleh tuh, teman-teman lead juga ya. Mungkin ini sekarang banyak milenial yang pengen punya rumah karena CPJ atau Gria Mapan Santoso hari tahun ini tuh punya promo THR. Tahun ini harus punya rumah. Tahun ini harus punya rumah. Jadi dikejar aja tuh ya untuk promo-promo spesial dari Permata dan juga BCA. Bu Imel, tadi kita sudah dengar beberapa syarat, sudah dengar begitu mudahnya juga dari dua bank besar ini. Untuk beli satu rumah di CPJ ini apakah susah atau gimana Bu Imel? Kalau beli rumah di Central Park Juanda itu cukup dengan uang yang dimiliki 60 jutaan saja. Tadi udah diceritain sama Pak Rudi sekilas bahwa kita lagi ada promo, ada subsidi DP 5%, kemudian subsidi provisi 50%, kemudian juga biaya-biaya untuk notaris kita yang tanggung. Jadi uangnya kalau cuman punya uang sekitar nggak perlu sampai 70 juta, 60 juta sekian aja, itu udah bisa beli rumah di Central Park Juanda. Wow, punyanya 60 lebih kalau bisa ya Bu ya. Kalau 60 nanti hidupnya nggak ada dong Bu ya, susah. Jadi itu adalah kemudahan dari Central Park Juanda. Terima kasih ya Bu Imel. Oke, kita kembali lagi Pak Rudi. Pak Rudi, saya dengar akhir-akhir ini kok lagi banyak yang memperbincangkan bahwa kalau kita apply KPR di BCA, kenapa asuransi jiwanya dibebankan ke kita, Pak Rudi? Terima kasih. Jadi asuransi jiwa itu sebenarnya opsional tergantung dari jangka waktu. Pertama, itu aturan pertama ya. Kedua, kenapa asuransi jiwa ini penting? Sebenarnya ini kita lebih memikirkan ke ahli waris ya.
kalau kita misalkan terjadi sesuatu terhadap diri kita, maka itu kan kreditnya kan jadi bermasalah gitu kan, jadi nunggak gitu kan. Kalau diasuransikan maka itu akan di-cover 100% oleh asuransi. Jadi lebih ke arah safety-nya buat pasangan atau buat ahli waris. Jadi keamanan pada saat dia mengambil KPR di BCA seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau begitu, kalau sudah asuransi jiwa sudah ada, berarti kalau kita mau apply KPR, apakah ada pengecekan BI checking, Pak Rudi? Oke. Kalau pengecekan BI checking, kalau apply KPR kan ini aturan normalnya adalah pertama kan yang tadi saya sampaikan bahwa kita perlu 3 dokumen penting itu. Terus kedua, kita juga lakukan namanya BI checking. BI checking di mana kita dapat? Kita dapatkan dari data pribadi Bapak Ibu yang distorkan ke BCA. Kita lakukan pengecekan ke Bank Indonesia, maka dari situ akan keluarlah rating kredit Bapak Ibu yang ada di bank lain maupun BCA. Seperti itu. Nah, dari situ kita akan tentukan bahwa kredit ini bisa kita berikan atau kita tolak atau kita situasikan yang lain lah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu berarti termasuk dalam kolektibilitas itu ya Pak Rudi ya? Betul. Nah, sekarang nih saya ingin tanya juga sama Pak Jem. Bapak Ibu di sini mungkin sekarang familiar sekali dengan yang namanya Shopee Pay Later. Atau di GoPay tuh ada GoPay Later. Ih, pasti suka. Enggak kok ya, nggak suka ya. Tapi kita ngobrol dulu dengan Pak Jemi. Pak Jemi, apakah itu mempengaruhi untuk kita punya KPR, Pak Jem? Oke, jadi sampai disampaikan Pak Rudi. Jadi Iya. kalau di bank itu pertimbangan untuk menyetujui kredit, faktornya pasti satu itu karakter. Oke. Karakter ngeceknya dari mana? Dari slip checking. Terus yang kedua kemampuan membayar, karena kita harus paham bahwa bank itu melakukan fungsi intermediasi. Jadi dana yang di bank itu adalah dana dari masyarakat yang harus disalurkan kembali ke masyarakat. Jadi bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian. Terus kalau terkait dengan pay letter, sebenarnya nggak ada relevansinya karena pay letter tidak menunjukkan apapun. Jadi kita mungkin bisa men-skip kondisi yang di pay letter, karena yang kita perhatikan tentu saja performa di slip checking. Oke. Slip checking tadi Pak Rudi sampaikan, BI checking kalau di kondisi yang real namanya slip checking karena pemeriksaan itu dilakukan di otoritas jasa keuangan. Di slip checking, yang kedua berdasarkan source of repayment atau kemampuan membayar. Jangan sampai juga misalnya kita kasih kredit Bapak dan Ibu atau siapapun ternyata kemudian nggak sanggup membayar, kan jadi susah juga. Itu yang kita mau jadi fondasi kita untuk melakukan pemberian kredit. Kalau yang pay letter nggak usah terlalu khawatir. Itu fitur yang diberikan dari penyedia jasa E-commerce ya. Iya. Bu Imel, iya enggak. Lucu ya kepala-kepala ini ya. Bu Imel, bedanya CPJ dengan rumah-rumah di sekitar sini apa nih Bu Imel? Sebelum kita masuk lagi untuk promo-promo bank. Oke. Kalau Central Park Juanda mungkin tadi Bapak Ibu udah masuk, udah lihat bahwa setelah dari gate itu jalannya lebar banget, ya kan? Boulevard kita itu 21 meter, jadi lega gitu, lebarnya 21 meter. Kemudian listriknya semua kabelnya itu bawah tanah. Juga saluran airnya juga tertutup karena terletak di bawah tanah. Apa sih? Kenapa kalau saluran airnya tertutup itu apa efeknya buat kita ya? Efeknya adalah bahwa rumahnya jadi kelihatan bersih karena lingkungannya itu tidak kelihatan gotnya itu terbuka. Ya. Jadi kalau nyamuk-nyamuk itu nggak ada jalan-jalan ke atas ya Bu. Ya gitulah. Jadi kemudian juga kita punya fasilitas itu sudah jadi, kalau Bapak Ibu nanti pulang dari sini jalan-jalan ke dalam itu ada basketball court, kemudian ada taman bermain, ada tempat duduk-duduk yang Bapak Ibu mungkin sama kerabat pingin mau barbekyuan itu bisa di situ sudah ada, tempatnya sangat nyaman. Kemudian kalau punya anak-anak kecil ya kan kelihatannya di sini banyak keluarga muda itu anak-anak bisa main sepedaan, main di taman dengan nyaman. Nah, kemudian jalan antara rumah dengan rumah berhadapan itu lebarnya 9 sampai 10 meter, paling kecil 9 meter. Jadi lega banget. Itu yang membedakan kenapa Bapak Ibu kalau beli di Central Park Juanda lingkungannya jadi sangat nyaman. Itu. Oke, terima kasih Bu Imel. Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya,
saya ingin sedikit lagi mendengar program-program dari Permata dan BCA. Siapa yang mau dulu? Pak Jemi, Pak Rudi, shoot dulu boleh? Oh, Pak Rudi, monggo. Oke. Promo dari BCA Pak Jemi, Oke. Pak Rudi. Khusus untuk Central Park Juanda, dan ini juga momen sebelum kita tadi yang Pak Jemi sampaikan bahwa ekonomi makro maupun mikro juga akan bergerak ke arah yang naik semua gitu kan. Kami menawarkan suku bunga fix 8 dan 10. Jadi kita sudah mulai main suku bunga panjang, termasuk suku bunga berjenjang. Tetapi kalau Bapak Ibu mau ambil, saran saya ambil suku bunga berjenjang yang 8 tahun, yaitu kita bagi ke dalam 3 tier ya. Yang pertama itu 4,38, yang kedua ada 7,68, dan yang ketiga adalah 9,68. Itu tawaran terbaik dari BCA saat ini. Dan khusus buat Bapak Ibu atau semua yang mendengar acara ini, mulai hari ini sampai seminggu ke depan, kalau Bapak Ibu yang closing terus mengajukan ke BCA, saya kasih tambahan diskon asuransi jiwa 20%. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk BCA, promo luar biasa. Sampai kapan Pak Rudi? 1 minggu ke depan. 1 minggu ke Iya. depan, berarti hari Jumat, Sabtu Iya, ya sampai untuk minggu depan. ya, oke, siap. Tuh Bapak Ibu promo dari BCA ya. Sudah Pak Rudi? Sudah. Terima kasih. Pak Jemi, monggo untuk promo dari Permata. Ya, kalau untuk Permata seperti yang tadi saya sampaikan, satu untuk Central Park Juanda biaya sendiri kita bisa cicil 0% pakai kartu kreditnya Permata, Ya. 0% selama 6 bulan. Terus yang kedua, yang di Permata itu punya produk yang relatif unik. Jadi yang tadi saya bilang, nabung di Permata bisa mempengaruhi interest yang Bapak Ibu terima. Jadi kita kenal namanya KPR bijak. Ini KPR yang benar-benar powerful. Jadi mungkin selama ini Bapak dan Ibu punya duit tabungan, tapi nggak mempengaruhi apapun buat suku bunga saya gitu loh. Nah, di Permata itu bisa impact, namanya KPR bijak. Ini biasanya kita sasar buat orang-orang yang punya preferensi yang tadi, yang kedua, kepingin investasi, rata-rata udah punya duit cash, tapi saya tetap mau nyicil. Satu, banyak faktor, karena saya kepingin ada installment, ada angsuran, saya mau turunin pokoknya, tapi saya nggak expect bunganya terlalu tinggi. Bisa aja gunakan tabungan di Permata. Terus yang kedua, yang tadi KPR Mi khusus yang milenial, karena fiturnya itu lari ke tenornya lebih panjang. Jadi kalau tenornya lebih panjang berarti angsurannya pasti jadi lebih kecil. Plus ada grace period yang 12 bulan. Jadi bisa bantu ketika kita masuk periode lagi pindahan, terus biaya kita bisa cicilan kita bisa kurangin. Jadi itu impact buat kita untuk mengisi rumah dan sebagainya, dibanding kita baru pindah rumah terus langsung bayar cicilan bulan depannya kan. Jadi susah. Itu yang ada di Permata. Mungkin karena kita juga menyasar anak-anak milenial, saat ini juga mungkin bisa main-main ke kantor kita yang baru di mana, Panglima Sudirman. Konsepnya bentuknya udah kayak Apple Store, jadi sangat terbuka. Di situ juga semuanya juga udah digital, jadi kemudahan akses. Dan kita berharap bahwa layanan perbankan nanti yang Bapak Ibu terima di Central Park Juanda buat customer kita, gak hanya bicara KPR, gimana kita juga buat yang milenial bisa mengelola duitnya, bisa menghasilkan duit lewat nabung di Permata, beli produk-produk wealth, juga dapat kemudahan transaksional lewat digital kita. Mungkin Baik, terima kasih Pak Jemi, Pak Rudi, Bu Emel, terima kasih. Boleh sekali lagi saya dengar tepuk tangan untuk ketiga narasumber yang luar biasa siang hari ini. Pak Jemi, Pak Rudi di sini dulu ya, karena saya sudah menyambung beberapa pertanyaan ya untuk saat ini. Bapak Ibu yang belum memberikan pertanyaan ke tim kami di meja registrasi boleh dikumpulkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya baru saja dapat beberapa pertanyaan saja dari yang sudah hadir untuk siang hari ini. Dari Bapak atau Ibu Heri ya, untuk Bank BCA, Pak Rudi, untuk proses pelunasan dipercepat, apakah ada denda atau hanya bayar pokoknya saja? Saat ini kami dalam proses KPR dengan bunga sudah diinfo atau disetujui, apakah akan berubah sesuai peraturan pemerintah yang diinfokan tadi Pak saat akad? Terima kasih. Oke. Kalau masalah pelunasan dipercepat tergantung dari jenis program suku bunga yang diambil. Oke.
Kalau suku bunganya fix, itu tentunya ada penalti, Bu. Berkisar antara 1 sampai 2%. Tapi kalau suku bunganya yang diperjanjikan pada saat kita terjadi akad kredit dengan debitur dan ambilnya yang tidak kena penalti, maka tidak kena penalti seperti itu. Oke. Dan kalau debitur suku bunganya sudah masuk ke floating, tentunya bebas penalti seperti Oke, itu. iya. Pak Heri di sebelah mana kalau saya boleh tahu? Oke, Pak, itu sudah dijawab oleh Bapak Rudi. Sudah cukup jelas, Pak Heri? Atau ada unek-unek nggak apa-apa, Pak Heri? Keluarkan sekarang unek-unek. Mumpung ada Pak Rudi di sini, Pak Heri. Cukup ya? Sudah jelas ya? Baik. Berikutnya untuk Pak Rudi juga dari Ibu Lesi. Ibu Lesi di sebelah mana? Baik. Oh, Bapak Lesi. Maaf ya, Pak ya. Iya, ya. Pertanyaannya dari Pak Lesi, bagaimana prosedur take over atau dialihkan? Misalnya ada user yang baru atau sudah KPR mendadak harus jual unit, Pak Rudi. Gimana Oke, itu? take over, kita bicara take over ya Pak ya, itu ada dua hal Pak. Apakah take overnya jual beli atau take overnya refinancing Pak. Jadi refinance itu misalkan saya sudah punya pinjaman di satu bank, saya mau alihkan ke BCA, ya sudah atas nama Bapak gitu kan, itu bisa Pak, seperti itu. Tetapi kalau memang take overnya misalkan dari Ibu Imelda yang di bank sebelah, terus Bapak mau beli ke BCA gitu kan Pak, itu take overnya jual beli Pak. Nah itu saat ini kita lagi ada kendala Bapak Ibu, bukan karena banknya tidak bisa ya, tapi karena BPN-nya Pak. Jadi ada kendala di BPN yang saat ini perubahan sistem Pak. Jadi itu tidak dimungkinkan proses roya dan pengecekan sertifikat itu keluar hari yang sama Pak. Ya. Sementara kalau tidak hari yang sama itu kan masih terikat roya di bank sebelah Pak. Kami tidak bisa melakukan akad kredit Pak, seperti itu. Ya, semoga ya nanti kalau memang BPN-nya sudah kembali normal, pengecekan sudah normal dan kita sudah komunikasi dengan notaris dan bisa, nah kita bisa lakukan sih Pak. Tapi tentunya saat ini kita perlakukan itu sebagai case by case lah Pak. Kita harus koordinasi kuat dengan notarisnya bahwa ini gimana kalau ini mau dijalankan gitu, seperti itu Pak. Ya, jadi sementara BPN-nya masih trouble, kita masih belum bisa untuk take over jual beli. Tapi take over refinancing itu sangat Sudah dimungkinkan. bisa, iya sangat memungkinkan. Sudah jelas Terima Pak kasih, Lesi? Pak. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Sebentar, iya. Iya. Monggo Pak. Baiknya sih tambah itu kan bila tadi mau dioper ke BCA. Iya. Kalau kebalikannya Pak, misalnya dari BCA dioper ke katakanlah ke Permata. Iya. Nah, apakah juga ada kendala seperti itu? Kalau Bapak mau men-take over dari BCA ke Permata, Iya. itu simple Pak. Bapak tinggal lunasi saja di BCA, kami berikan dokumen yang ada saat itu Pak. Misalkan kalau saat itu masih PPJB dengan developer, ya PPJB-nya kita kasih. Atau sertifikat yang sudah sertifikatnya kita berikan, seperti itu Pak. Berarti harus ke Permata dulu ya, maksudnya untuk menyediakan dana ya Betul, kan? Seperti betul, itu. betul. Nah, Be- kalau gitu mungkin tanya ke Baji. Iya. Prosesnya gimana di Permata? Pak? Jadi sebenarnya prosesnya tetap sama yang disampaikan sama Pak Rudi yang di awal, mau BCA mau ke Permata ke BCA, prosesnya tetap sama karena sebenarnya di luar dari proses teknis yang paling penting itu proses untuk persetujuannya. Karena kalau proses teknis pasti sama, kita pasti datang ke notaris karena sertifikatnya itu belum diserahkan, berarti kita harus SKMHT dulu untuk pasang hak tanggungannya, atau kalau orang dulu namanya hipotek. Jadi kita pasang hak tanggungan, surat kuasa memasang hak tanggungan. Dari situ itu yang menjadi dasar bahwa kita udah punya perjanjian aksesori terkait dengan perjanjian kredit kepemilikan rumah kita. Dari dasar itu kita mencairkan kredit, hari yang sama kita transfer ke BCA. Ekspektasinya BCA juga akan menyerahkan jaminan. Jadi prinsipnya di semua bank untuk take over itu sama Pak. Karena memang aturannya itu aturan yang terkait dengan di Badan Pertanahan. Ya. Yang mungkin jadi kendala yang disampaikan Pak Rudi, sekarang ada kendala teknis. Pemeriksaan yang online itu yang di Badan Pertanahan memang sedang ada gangguan. Itu yang mungkin kita agak sedikit terganggu. Jadi karena prosesnya kita nggak tahu sertifikat itu clear atau enggak. Tapi kalau misalnya terkait misalnya udah sama-sama PKS kan sertifikatnya belum pecah, itu mungkin agak beda prosesnya. Detailnya sebenarnya buat Bapak Ibu sekalian, teknisnya pasti akan dibantu sama petugas bank kita. Tapi mengenai approvalnya itu yang kita harusnya cepat-cepat untuk proses. Paling kalau di kita harapannya nggak lewat 3 hari kita udah dapat approval.
itu dulu kita selesaikan, teknisnya teman-teman yang di belakang pasti akan bantu. Karena kita mau running bisnis sama-sama, karena kalau kita bicara bisnis apa yang paling ideal untuk perbankan di tahun 2022, bisnis KPR. Karena memang marginnya sebenarnya tipis, bank itu terima paling cuannya paling 1%, malah nggak sampai 1%, tapi volumenya bisa besar. Oke, terima kasih penjelasan dari Pak Rudi dan juga Pak Jemi. Berikutnya saya baca lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada Bank Permata. Jika bayar atas nama Pak Edwin ya, jika bayar atas nama anak saya usia 22 tahun, penjaminnya ayah usia 65 tahun. Apakah bisa proses KPR dan tenornya bisa berapa lama Pak Jem? Oke. Pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi pasti bank itu konsepnya selalu dua kok. Jadi bank pertama pasti liatin karakter, yang kedua source of repayment, yang ketiga kalau kita mau bicara apakah aset yang dibelinya itu kita ngerasa comfort atau marketable atau enggak. Kalau tadi bicara papa saya 65 tahun mau nanggung saya, boleh nggak? Boleh dong. Karena jelas source of repayment-nya dari mana? Source of repayment-nya bisa dari mana? Cara membayarnya. Katanya dari papanya. Papanya punya usaha, udah regenerasi apa belum? Kalau misalnya papanya mau kasih personal garanti, jauh lebih bagus lagi. Berarti di kita pada saat melakukan proses kredit, jelas cara membayar angsurannya berasal dari usaha papanya. Ada personal garanti, usaha papanya akan dialihkan ke anaknya. Terus gimana tenornya? Tadi kan 20 tahun. Kita bisa aja tambahkan tenornya jadi 20 tahun juga. Jadi nggak apa-apa. Jadi buat Bapak Ibu jangan terlalu dibatasi sesuatu yang mungkin rasa ini jadi susah atau hambatan. Intinya bank itu punya kewajiban membantu Bapak Ibu semua supaya ya tadi kebutuhan perubahannya pasti bisa diakomodir sama bank dan sebagainya. Karena fungsi bank itu harus jadi jembatan. Duit nggak boleh ngumpul di bank, bank juga harus nyalurin kredit ke masyarakat. Jangan pernah khawatir kalau datang ke bank. Kalau kau pinjol baru khawatir. Oke. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Jemi juga dari Pak Agung. KPR bijak dengan suku bunga 0% itu berapa lama Pak dan syaratnya apa? Nah, mumpung ada Pak Rudi, saya takut kasih bocoran nanti langsung aja ke sana jadi private. Biar ribut ya, Pak? Karena KPR bijak ini produknya kita yang fenomenal. Saya bilang fenomenal. Kenapa? Beberapa bank akhirnya memang meniru produk ini. Bank yang warnanya merah meniru produk ini. Jadi jangan sampai bocoran ini kedengaran Pak Rudi. Biar Bapak Ibu aja yang terima detailnya sama teman-teman kita di belakang. Ya, biar jadi rahasia kita aja. Jadi Pak Rudi nggak boleh dengar. Nggak boleh dengar ya. Nanti dia orang produk lagi. Nanti dia bikin lagi. Baik, itu adalah pertanyaan yang sudah masuk di tangan saya hari ini. Bapak Ibu tamu undangan, saya boleh dengar tepuk tangan sekali lagi untuk siang hari ini. Oh, ada pertanyaan lagi? Satu? Oh, sudah Pak? Oke, terima kasih. Bapak Ibu nanti boleh masuk ke booth masing-masing. Ada Permata, ada BCA di sana untuk dapat langsung bertanya dengan beliau-beliau ya. Monggo. Dan saat ini sebelum Pak Rudi, Pak Jemi, sebelum kembali lagi untuk bersama dengan tim dari Permata dan BCA, saya boleh mengundang Bapak Joshua selaku Marketing Direktur Grio Mapan Santoso. Pak Jos di mana? Oke. Untuk memberikan satu buah cenderamata. Tepuk tangan untuk Pak Jos dulu. Terima kasih. Pak Jemi, terima kasih. Berikutnya kita boleh mengundang Pak Haris juga untuk memberikan plakat. Satu buah Pak Rudi, perwakilan dari BCA. Boleh saya dengar tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Satu informasi yang sudah kita dapatkan siang hari ini.